Saya Pak Ustadz musafir ke Duri, 125 kilometer. Apakah saya qashar atau saya tunggu kalau amat sangat kesulitan? Setelah berusaha tidak mampu baru qashar. Berarti dia tidak paham illat sebabnya. Kenapa qashar? Sebab qasharnya itu bukan sulit. Sebab kalau illatnya sulit, berarti yang naik pesawat sama naik onta itu beda. Karena tak sama naik pesawat dengan naik onta. Illat qashar itu bukan sulit, tapi safar. Asal sudah mencapai safar itu, ada yang mengatakan 82 kilo, ada yang mengatakan 85 kilo. Saya memakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili 88, sekian. Kalau susah mengingatnya 90, 89. 89 ini kadang payah. Kalau dari pengajian ingat jadi 98. Ingat aja Wali Songo, siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo, 90. Asal udah mencapai itu, qashar lah. Saya tak mau qashar Pak Ustadz. Kenapa tak mau qashar? Karena dulu mereka kan naik onta, jalan kaki. Kita sekarang kan naik pesawat. Maka beramal ini bukan ikut perasaan. Nah, kalau beramal ini ikut perasaan, orang yang biasa berwudu disuruh tayamum dia tak mau. Saya kalau tayamum ini rasa tak sembahyang Pak Ustadz. Makanya beramal ini adalah dengan ilmu. Kalau sudah beramal dengan ilmu, dilaksanakan, terbiasa dengan itu, barulah rasa itu berubah. Jadi, kalaulah orang memperturutkan rasa, rasa itu tak bertepi. Kalau menurutkan akal, akal itu tak berbatas. Apa batas akal dan rasa? Syariat. Makanya orang tasawuf yang meninggalkan syariat, tak berbatas, dia tak kemana-mana perginya. Maka syariat, asy-syari'atu bila haqiqatin batilah, wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Kalau hakikat tanpa syariat, hampa dia, tak ada isinya. Maka tidak mengikuti rasa-rasa. Yang mengikuti rasa itu berbuka puasa. Nah, perlu ada rasa. Nah, ini tentang masalah. Asal udah dapat ilatnya, safar, laksanakan. Yang kedua, Ustadz menyebutkan dalam contoh ini puasa ada, sholat ada. Tapi tak ada jelaskan bagaimana tentang haji. Padahal haji yang jelas ada, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Jadi saya sebutkan definisi lughatan, wastilahan, pendapat ulama, baru sebagai beberapa contoh. Istita'ah ini dalam semua ibadah. Mana contohnya? Fattaqullaha mastata'tum. Maka dalam semua ibadah ada istita'ah. Lalu kenapa Ustaz jelaskan cuma dalam sholat dan puasa? Karena memang kita fokusnya namanya pun kultum kan. Kuliah 7 menit. Kuliah 7. Ini tidak adil juga. Yang mau disampaikan 7 menit. Tapi Ambo menyampaikan 50 menit. Nah, artinya example, sebagai contoh saja, sebagai contoh kasus saja yang Ambo sebutkan tadi. Bukan berarti istita'ah itu hanya ada pada sholat dan pada puasa. Ustadz tadi membacakan hadis. Hadisnya sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Sawabuhu, maka dapat pahalanya muqiman, seperti pahala orang yang muqim, wasahihan, seperti pahala orang yang sehat. Sementara ada hadis lain mengatakan bahwa orang yang melaksanakan rukhsah dia dapat setengah. Mana yang dipakai? Maka ulama menulis kitab namanya Ikhtilaful Hadis. Tak ada air putih ya. Kok kan masuk istita'ah. Kalau bertentangan antara dua hadis, bagaimana sikap ulama?
Yang pertama al-jam'u, mengkombinasikan. Karena al-aslu fin nassi al-amalu bihi. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu halal. Tapi hukum asal nas tidak boleh langsung nasikh nih. Ini masuk, tak boleh. Mesti dikombinasikan dulu. Al-jam'u bainahuma. Kalau tidak sanggup al-jam'u, berarti takhsisul am. Mengkhususkan yang am. Mungkin hadis ini umum. Lalu datang hadis ini mengkhususkannya. Yang ketiga, kalau tahu mana yang duluan, mana belakangan, barulah disebut dia nasikh mansukh. Apakah hadis yang mengatakan sama pahalanya dengan mengatakan setengah pahalanya nasikh mansukh? Tidak. Lalu dalam hal ini at-tarjih, dipakai yang kuat. Bagaimana kalau ada dua dalil? Mana yang dipakai? Yang paling kuat, yang paling masyhur. Quran paling kuat. Kalau bertentangan antara hadis dengan ayat, pakai ayat. Contoh. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat disiksa karena keluarganya menangis. Ada bapak-bapak meninggal. Menangis bininya. Kata bini, datang ustaz. Bu, jangan nangis. Ibu menangis, diazab nih bapak. Ini pasti bukan Ustaz MD. Tidak apa. Dan menangis siapa? Ibu kok. Kenapa lah bapakku yang diazab? Sudahlah waktu hidupnya untuk azab di ibu kok. Mohon maaf ibu, bukan ibu-ibu. Kinilah matinya menangis ibu kok menangisnya jadi konai lagi. Ya? Maka hadis ini dibantah oleh Sayyidatuna Aisyah. Kata Aisyah, hadis ini yang meriwayatkannya Abdullah bin Abbas. Kata Aisyah, ini bertentangan dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak pakai kok. Tapi sebagian ulama tetap memakai hadis ini karena ada asbabul wurud. Kalau sebab turun ayat asbabun nuzul. Sedangkan ini hadis ada asbabul wurud. Rupanya mayat yang disiksa karena keluarganya menangis ini sebelum matinya berpesan. Beko kalau ambo mati, undang grup menangis. Sebab di zaman itu, kalau untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling wamai uang menangis. Itulah yang paling hebat. Maka inyo diazab bukan de uang kau menangi, tapi je inyo meninggalkan wasiat supaya diundang grup. Itu penjelasan ulama. Jadi tidak serta-merta hadis itu ditolak karena hadisnya sahih. Periwayatnya Abdullah bin Abbas ternyata ada takwilnya. Itu maka tak bisa kita membaca hadis langsung hukum. Lalu hadis ini yang dipakai yang ditarjih yang paling masyhur Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis itu levelnya paling tinggi, Ustadz. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Yang di bawah itu, ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim. Yang di bawah itu, ada dalam Sahih Muslim, tidak ada dalam Sahih Bukhari. Yang di bawah itu, ada dalam, tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, tapi syaratnya cukup menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa menyusunnya? Imam Al-Hakim. Nama kitabnya Al-Mustadrak. Jadi Imam Al-Hakim kok dicarinya syarat Imam Bukhari Muslim kok dapetnya 5. Sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat. Dicarinya hadis-hadis yang selamat 5 iko menurut syarat Bukhari dan Muslim, disusunnya dalam satu kitab, maka hadis ini masuk dalam kriteria hadis sahih, tapi tak ada dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Tapi dia tetap dianggap sahih karena menurut syarat Bukhari dan Muslim. Kenapa Bukhari lebih tinggi daripada Muslim? Bukhari syaratnya lebih tinggi karena satu aja. Karena Bukhari mensyaratkan subutul liqa. Sedangkan Muslim tidak mesti subutul liqa. Kata dia imkanul liqa. Walaupun dia tidak bertemu, asal sezaman cukup. Contoh, ambo meriwayatkan hadis. Haddasani Hamka. Buya Hamka. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat Hamka?
Filmnya tidak lama lagi diputar. Menurut Imam Bukhari, hadis Abdul Somad tak diterima. Kenapa? Karena Abdul Somad tak berjumpa dengan Buya. Abdul Somad tak berjumpa dengan Buya Hamka. Maka tak bisa hadisnya diterima. Karena Imam Bukhari mensyaratkan subutul liqa. Dari mana dapat hadis kau? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari kau dapat dari siapa? Dari Imam Abdullah bin Maslamah. Berjumpa Abdullah bin Maslamah dengan Imam Bukhari? Ya. Imam Abdullah bin Maslamah kau dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Berjumpa Malik bin Anas? Berjumpa. Imam Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Berjumpa? Berjumpa. Imam Abu Zinad dari siapa? Dari A'raj. Berjumpa A'raj dengan Abu Zinad? Berjumpa. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi? Berjumpa dengan Nabi. Subutul liqa. Jadi kalau dapat hadis Sahih Muslim, dapat Bukhari, maka yang ditarjih adalah yang Bukhari. Hadis yang tadi menyebut bahwa orang yang beramal musafir dia 2 rakaat, sakit dia duduk, dia dapat mendapat pahala sawabuhu muqiman wa sahihan. Hadisnya masyhur, hadisnya dalam Sahih Bukhari, hadisnya dalam Muslim, maka dipakailah riwayat ini. Tapi tetap dilihat, jangan sampai beramal singkat hanya karena adna masyaqqah. Adna masyaqqah. Sakit-sakit seketek, tak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih tahu. Yang baik dari bacaan awak, dan tak baik mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa awak insyaallah. Amin. Demikian.